Sejarah Siddhartha Gautama bagian kelima. Biksu Sariputta membutuhkan waktu 15 hari untuk mencapai pencerahan spiritual tertinggi atau disebut arahat. Sebelum menjadi biksu, ia sudah mencapai pencerahan tingkat pertama di hari 1 sampai hari 14. Sariputta melakukan meditasi intensif sampai mencapai tingkatan yang disebut jana. Jana bersifat transendental, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang pasti, jana adalah keadaan yang memberikan kenikmatan spiritual yang luar biasa, tidak terbayangkan. Jana muncul karena nafsu indria dan pikiran buruk lenyap, sementara ditambah pikiran yang terpusat 100% saat bermeditasi. Jana ada 9 tingkatan. Sariputta mengalaminya semua selama 14 hari. Pengetahuan spiritual Sariputta muncul setelah ia mengamati muncul lenyapnya segala yang dirasakan saat mencapai jana. Di akhir hari ke-14, setelah pengalaman jana ini berakhir, ia mencapai pencerahan spiritual tingkat 3 disebut anagami. Biksu Sariputta tidak menceritakan pengalamannya ini, tapi Sang Buddha melihat dari jauh dengan menggunakan mata batinnya apa yang dilakukan oleh Sariputta selama 14 hari itu. Lalu Buddha menceritakan pengalaman Sariputta itu kepada para biksu yang lain dalam sebuah khotbah atau Anipada Sutta, Majjhima Nikaya 111. Di hari ke-15, Sariputta mencapai pencerahan spiritual tertinggi disebut arahat setelah mendengar khotbah Buddha tentang ketidakmelekatan pada perasaan apapun juga. Kisahnya tidak saya ceritakan secara rinci sebab akan membingungkan pembaca awam. Di hari yang sama saat Biksu Sariputta menjadi arahat, malam harinya bulan purnama penuh di bulan Magha atau nama bulan seperti Februari, terjadilah pertemuan besar di Veluvana, hutan bambu yang dipimpin oleh Sang Buddha. Pada pertemuan itu, Sang Buddha mengucapkan dasar ajaran Buddha yang disebut Ovadapati Mokkha. Isi dari Ovadapati Mokkha itu sama dengan syair yang tercantum dalam kitab Dhammapada bab 14 ayat 183, 184 dan 185, yaitu sebagai berikut. Janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Buddha ada banyak. Kesabaran adalah teknik bermeditasi yang tertinggi. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dia yang masih menyakiti makhluk lain sesungguhnya bukanlah seorang pertapa, tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai dengan peraturan. Makanlah secukupnya, hidup di tempat yang sunyi, dan giat mengembangkan pikiran yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Pada saat itu, Sang Buddha juga mengumumkan pengangkatan Biksu Sariputta dan Biksu Moggallana sebagai siswa utama beliau. Pertemuan ini memiliki 4 keistimewaan, yaitu antara lain: 1. Dihadiri oleh 1250 biksu. Mereka datang berkumpul menghadap Sang Buddha tanpa pemberitahuan dan perjanjian terlebih dahulu. 2. Mereka semua telah mencapai pencerahan spiritual tertinggi disebut arahat. 3. Mereka semuanya memiliki kesaktian yang lengkap. Setelah Buddha wafat, pertemuan ini diperingati setiap tahun di waktu yang sama, yaitu purnama penuh di bulan Magha, sebagai hari raya Magha Puja. Ketika Raja Suddhodana, ayah Buddha, mendengar kabar bahwa Buddha sedang berada di Veluvana, Raja lalu mengirimkan seorang utusan dengan didampingi 1000 orang kerajaan.
tujuannya untuk mengundang Buddha berkunjung ke Kapilavastu. Tetapi setelah rombongan utusan ini bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dhamma, mereka semua menjadi arahat dan tidak kembali kepada Raja Suddhodana. Mereka juga tidak menyampaikan undangan raja kepada Buddha. Kejadian ini berulang sampai 9 kali, sehingga raja kehilangan 9.009 orang. Sebagai usaha terakhir, raja mengutus Kaludayin, teman sepermainan Pangeran Siddhartha waktu kecil. Sama seperti utusan sebelumnya, Kaludayin juga menjadi arahat dan menjadi biksu. Tetapi Kaludayin menyampaikan undangan raja kepada Buddha. Buddha bersama dengan sekitar 20.000 arahat berjalan kaki dari Veluvana menuju Kapilavastu. Jaraknya sekitar 60 yojana. 1 yojana sama dengan 10 km. Perjalanan ditempuh selama 2 bulan. Biksu Kaludayin setiap hari terbang ke istana Raja Suddhodana untuk mengabarkan perkembangan perjalanan rombongan Buddha. Pulangnya, Biksu Kaludayin membawa sekeranjang makanan yang dipersembahkan raja kepada Buddha. Oleh Buddha, makanan itu digandakan sehingga cukup untuk dikonsumsi oleh para biksu, yang jumlahnya sekitar 20.000 orang. Setelah rombongan Buddha sudah dekat dengan kerajaan Sakya, Raja Suddhodana menyuruh menyiapkan tempat untuk tinggal sementara rombongan Buddha. Tempat itu terletak di luar kota Kapilavastu. Nama tempatnya Nikrodharama, Taman Pohon Beringin. Setelah rombongan Buddha tiba, Raja Suddhodana bersama para pengiringnya dan sebagian penduduk Sakya datang ke Nikrodharama untuk bertemu Buddha. Saat iring-iringan raja mendekat, Buddha berpikir, jika aku tetap duduk, maka akan ada sebagian penduduk Sakya yang mencela sikapku. Mereka akan bilang, mengapa Buddha tidak mau berdiri menghormati ayahnya yang sudah tua dan sangat dihormati oleh suku Sakya? Tapi masalahnya, tidak ada makhluk yang tidak tewas seketika dengan kepala pecah jika seorang Buddha berdiri untuk menghormatinya. Kalau sudah begini, solusinya adalah dengan mempertontonkan kesaktian. Buddha lalu terbang dan berjalan-jalan di udara, sehingga dapat dilihat oleh rombongan raja dari kejauhan. Setelah rombongan raja sampai, Buddha menunjukkan kesaktian lebih banyak lagi. Bagian atas tubuhnya mengeluarkan kobaran api besar, sedangkan bagian bawah tubuhnya mengeluarkan air hujan yang lebat. Kemudian api muncul dari bagian bawah tubuhnya, sedangkan air keluar dari bagian atas tubuhnya. Kemudian api muncul dari bagian kanan tubuhnya, sedangkan air keluar dari bagian kiri tubuhnya. Kemudian api dari kiri, sedangkan air dari kanan, dan seterusnya hingga 20 pasangan. Para hadirin bersorak-sorai melihat pertunjukan ini. Di antara hadirin tampak Putri Yasodhara, mantan istri Buddha, sedang menuntun Ratu Mahajapati Gotami, ibu tiri Buddha, dan Ratu Mahapajapati matanya buta karena terlalu banyak menangis. Ia sedih karena ditinggal Pangeran Siddhartha pergi bertapa. Saat terjadi sorak-sorai, Ratu bertanya pada Putri Yasodhara apa yang terjadi. Yasodhara menceritakan semua yang ia lihat. Kemudian Yasodhara menampung air yang keluar dari tubuh Buddha dengan kedua tangannya. Lalu ia membasahi mata Ratu Mahajapati dengan air itu, disertai harapan agar mata Ratu bisa sembuh. Perlahan Ratu bisa melihat kembali. Ratu sangat gembira bisa melihat Pangeran Siddhartha yang sekarang sudah menjadi Buddha dan sedang menunjukkan kesaktiannya.
Setelah itu Buddha menghilang. Tiba-tiba muncul seekor banteng raksasa di angkasa dengan tengkuk yang bergetar dari langit timur dan berlari menghilang ke langit barat. Kemudian banteng muncul dari langit barat dan menghilang ke langit timur. Kemudian banteng muncul dari langit utara dan menghilang ke langit selatan. Kemudian banteng muncul dari langit selatan dan menghilang ke langit utara. Setelah pemandangan di atas lenyap sama sekali, terlihatlah Buddha sedang duduk dengan tenang di bawah pohon. Hilang sudah semua keraguan di antara hadirin. Mereka yakin bahwa Pangeran Siddhartha telah menjadi Buddha. Kemudian mereka semua bersujud dengan kedua tangan dirangkapkan di depan dada. Setelah itu Buddha menghilang. Tiba-tiba muncul seekor banteng raksasa di angkasa dengan tengkuk yang bergetar dari langit timur dan berlari menghilang ke langit barat. Kemudian banteng muncul dari langit barat dan menghilang ke langit timur. Kemudian banteng muncul dari langit utara dan menghilang ke langit selatan. Kemudian banteng muncul dari langit selatan dan menghilang ke langit utara. Setelah pemandangan di atas lenyap sama sekali, terlihatlah Buddha sedang duduk dengan tenang di bawah pohon. Hilang sudah semua keraguan di antara hadirin. Mereka yakin bahwa Pangeran Siddhartha telah menjadi Buddha. Kemudian mereka semua bersujud dengan kedua tangan dirangkapkan di depan dada. Raja Suddhodana berkata pada Buddha, "Sudah 3 kali aku bersujud padamu. Pertama, waktu Pertapa Asita meramalkan engkau akan menjadi Buddha. Kedua, waktu engkau bermeditasi di bawah pohon jambu saat mencapai jana pertama. Dan ini yang ketiga kalinya." Buddha lalu mengucapkan syair, "Bangkitlah dan jangan lalai. Laksanakanlah dharma dengan baik. Mereka yang melaksanakan dharma dengan baik akan mengalami kebahagiaan, baik di kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya." Catatan, Kaludayin adalah salah satu putra bangsawan dari suku Sakya. Ia lahir di hari yang sama dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Menurut kitab Anguttara Nikaya, derajat seorang Buddha adalah yang tertinggi di seluruh alam, sehingga sangatlah tidak patut dan tidak mungkin terjadi Buddha memberi hormat pada makhluk lain. Raja Suddhodana lalu mendekati Buddha dan bertanya, "Dulu anakku selalu mengenakan alas kaki yang empuk, tapi sekarang harus berjalan tanpa alas kaki. Apa kaki anakku tidak sakit?" Buddha menjawab, "Aku telah melepaskan diri dari keterikatan benda dan telah terbebas dari nafsu indriya. Aku tidak lagi terganggu oleh rasa nyaman dan rasa sakit." Ada 10 pertanyaan yang diajukan Raja pada Buddha. Supaya singkat, tidak saya ceritakan. Intinya, Raja menanyakan, apakah Buddha merasa nyaman menjalani hidup pertapaan setelah sebelumnya hidup dalam kemewahan di istana. Selesai tanya jawab, Raja Suddhodana mencapai pencerahan spiritual tingkat pertama. Keesokan harinya, Buddha bersama para biksu berjalan berkeliling mengumpulkan persembahan makanan di kota Kapilawastu. Para penduduk pun heboh. Sudah sering mereka melihat para pertapa berjalan berkeliling mengumpulkan persembahan makanan, tapi baru kali ini mereka melihat anak raja berjalan berkeliling mengumpulkan persembahan makanan. Berita ini langsung disampaikan pada Raja Suddhodana. Raja terkejut dan malu. Dengan tergesa-gesa, Raja menaiki kereta emasnya dan pergi menemui Buddha. Setelah sampai, Raja lalu menegur Buddha, "Mengapa anakku mempermalukan ayah seperti ini? Ayo pulang, makan di istana."
Buddha menjawab, "Aku tidak mempermalukan ayah. Ini sudah merupakan tradisi keluarga." Raja bertanya, "Apa tradisi keluarga?" "Tidak ada keluarga bangsawan yang meminta-minta makanan." Buddha berkata, "Ini memang bukan tradisi keluarga bangsawan, tapi tradisi para Buddha. Semua Buddha di sepanjang zaman selalu mengumpulkan persembahan makanan dari penduduk." Raja lalu mengambil mangkuk Buddha dan mengundang Buddha dan para biksu untuk makan di istana. Raja mengiringi Buddha berjalan ke istana dengan diikuti oleh para biksu di belakangnya. Sesampainya di istana, raja sendiri yang melayani Buddha makan, sementara para pelayan istana menghidangkan makanan pada para biksu. Setelah selesai makan, Buddha berkata, "Ayah, seorang biksu harus menjalani hidup luhur dan tidak boleh menerima persembahan makanan dengan cara yang tidak pantas. Seorang biksu yang melakukan hal ini akan hidup bahagia di dunia ini dan dunia berikutnya." Setelah mendengarkan syair ini, Raja Suddhodana mencapai pencerahan spiritual tingkat 2 disebut Sakadagami, sedangkan Ratu Mahapajapati Gotami menjadi Sotapatana. Ciri-ciri Sotapana: 1. Tanpa ego, 2. Tanpa kepercayaan tahayul, 3. Yakin pada Buddha dan ajarannya. Ciri-ciri Sakadagami sama seperti Sotapana dengan tambahan: 4. Nafsu indria berkurang banyak, 5. Niat jahat berkurang banyak. Sotapana akan terlahir kembali paling banyak 7 kali, di surga maupun di alam manusia, sebelum memutuskan siklus hidup mati. Sakadagami hanya akan terlahir kembali 1 kali di alam manusia setelah masuk surga. Setelah Buddha dan para biksu selesai makan, diadakanlah acara ramah tamah. Hampir seluruh keluarga bangsawan Sakya dan orang-orang yang dulu pernah berhubungan langsung dengan Pangeran Siddhartha pada datang menemui Buddha, kecuali Putri Yasodhara, mantan istri Buddha. Yasodhara tidak mau menemui Buddha. Ia berpikir, jika saya memiliki kebajikan, Sang Buddha sendiri yang akan datang menemui saya. Jika ia datang, maka saya akan menghormatinya. Setelah acara ramah tamah selesai, Putri Yasodhara tetap tidak kelihatan. Lalu Buddha bertanya pada raja, "Ayah, di mana Yasodhara?" "Ada di kamarnya," jawab raja. Buddha lalu pergi ke kamar Yasodhara dengan didampingi oleh Biksu Sariputta, Biksu Moggallana, dan Raja Suddhodana. Saat di depan pintu kamar Yasodhara, Buddha berkata pada raja, "Biarkan saja Yasodhara menghormatiku dengan caranya sendiri, jangan dihalangi." Setelah Buddha memasuki kamar, Putri Yasodhara lalu menyambutnya dengan bersujud dengan kepalanya menyentuh kaki Buddha. Ia menangis terseduh-seduh sehingga air matanya membasahi kaki Buddha. Buddha memancarkan pikiran kasih sayang pada Putri Yasodhara. Setelah selesai menangis, Putri mengelap kaki Buddha yang basah dengan air mata menggunakan rambutnya. Kemudian Raja Suddhodana berkata pada Buddha, "Yang mulia, sewaktu menantuku ini mendengar engkau mengenakan jubah pertapa, ia juga mengenakan jubah pertapa. Sewaktu ia mendengar engkau makan hanya sekali sehari, ia juga makan hanya sekali. Sewaktu ia mendengar engkau tidur di lantai, ia juga ikut tidur di lantai. Sewaktu ia mendengar engkau tidak lagi mengenakan parfum dan kosmetika, ia juga tidak mengenakan parfum dan kosmetika. Begitulah ia semenjak engkau pergi dari istana."
Saat orang tuanya memanggilnya pulang, ia tidak mau. Saat para bangsawan melamarnya, ia menolak. Buddha menjawab, bukan cuma di kehidupan ini saja ya saudara sangat setia padaku. Di kehidupan yang lampau, ia juga begitu. Buddha lalu menceritakan salah satu kehidupan lampau ya saudara. Pangeran Nanda adalah adik tiri Buddha. Satu ayah, beda ibu. 7 hari setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat. Posisinya digantikan oleh putri Prajapati Gotami. Nanda adalah anak Prajapati Gotami dengan Raja Suddhodana. Setelah Pangeran Siddhartha pergi bertapa, posisi putra mahkota beralih ke Pangeran Nanda. Di hari ketiga Buddha berada di kerajaan Sakya, diadakanlah pesta pernikahan antara Pangeran Nanda dengan Putri Janapada Kalyani. Buddha dan para biksu diundang sebagai tamu kehormatan saat pesta berlangsung. Setelah selesai bersantap, Buddha berdiri dan menyerahkan mangkuknya kepada mempelai pria, yaitu Pangeran Nanda, lalu berjalan keluar istana. Buddha menyerahkan mangkuk pada seseorang merupakan isyarat bahwa orang itu diminta untuk mengikuti Buddha. Pangeran Nanda berjalan mengikuti Buddha sebagai tuan rumah yang mengantar tamunya pulang. Nanda berpikir bahwa Buddha akan mengambil mangkuknya saat sampai di gerbang istana. Tapi sampai di gerbang istana, Buddha tidak mengambil mangkuknya, sehingga Nanda harus mengikuti Buddha terus. Dari pintu istana, Putri Janapada Kalyani berteriak, "Cepat pulang ya sayang." Nanda menoleh dan menganggukkan kepalanya. Setelah sampai di taman tempat tinggal Buddha, Buddha mengambil mangkuknya dan bertanya, "Nanda, apakah kamu mau menjadi biksu?" Nanda tertegun karena merasa segan, mau nolak juga takut. Maka ia menjawab, "Mau guru." Buddha lalu menahbiskannya menjadi biksu. Pagi menikah, sore jadi biksu. Buddha memanggil Nanda lalu menggandeng tangan Nanda dan membawanya terbang ke alam Tavatimsa, surga tingkat 2. Di tengah perjalanan, mereka melintasi sebuah hutan yang sedang terbakar. Terlihat ada seekor monyet betina yang sedang berpegangan pada sebuah tonggak. Hidung, kuping, dan ekornya hangus. Setelah sampai di alam Tavatimsa, Buddha dan Nanda melihat ada sekitar 500 bidadari sedang melayani Saka, Raja Dewa. Buddha lalu bertanya pada Nanda, "Mana yang lebih cantik, istrimu atau bidadari itu?" Nanda menjawab, "Kalau dibandingkan dengan para bidadari, istri saya mirip monyet yang tadi." Buddha berkata, "Aku berjanji, kalau kamu mau menjadi biksu dengan baik, maka kamu akan mendapatkan bidadari yang seperti itu." Nanda berkata, "Kalau begitu, dengan senang hati saya akan tetap menjadi biksu." Mereka pun kembali ke alam manusia. Tak lama kemudian tersiarlah berita bahwa Nanda mau menjadi biksu hanya demi mendapatkan bidadari. Nanda pun menjadi topik pembicaraan di kalangan para biksu saat itu. Di kalangan para biksu, hal ini rendah, bikin malu kalau sampai ketahuan, seperti seorang pemuda yang memberikan bunga kepada gadis di tempat umum yang ramai. Motif yang tinggi adalah jadi biksu supaya bisa terlahir di alam Brahma, surga tingkat tinggi, tidak ada bidadari di sana. Motif yang tertinggi adalah mencapai nirwana, memutuskan siklus hidup mati, tidak terlahir lagi di alam manapun juga setelah mati. Ada sejumlah biksu yang mencemoohnya. Nanda merasa sangat malu. Ia lalu berlatih meditasi dengan tekun sesuai petunjuk Buddha.
Dalam waktu yang singkat, Nanda mencapai pencerahan spiritual tertinggi disebut arahat. Kini ia sudah terbebas dari nafsu indria, tidak lagi menginginkan segala bentuk kesenangan indria, termasuk tidak mau bidadari. Ia lalu menghadap Buddha dan berkata, "Guru, saya membebaskan guru dari hutang janji berupa bidadari yang akan diberikan kepada saya." Buddha menjawab, "Seorang arahat memang sudah terbebas dari piutang. Saat engkau menjadi arahat, maka pada saat itulah aku terbebas dari janji kepadamu." Para biksu yang melihat perubahan drastis sikap Nanda lalu menghadap Buddha untuk menanyakannya. Buddha menjawab bahwa dulu pikiran Nanda tidak terlatih sehingga terikat pada nafsu. Kini Nanda sudah terbebas dari nafsu. Buddha lalu mengucapkan syair Dhammapada 13 dan 14 berikut ini. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap bocor, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak terlatih dengan baik. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah beratap baik, demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah terlatih dengan baik. Kemudian para biksu membicarakan Nanda, termasuk bagaimana Nanda bisa berubah sikap setelah ditunjukkan bidadari. Buddha datang lalu menanyakan apa yang baru saja mereka bicarakan. Setelah diberitahu, Buddha berkata, "Bukan sekali ini saja aku memancing Nanda dengan umpan berupa wanita. Di kehidupan yang lalu juga sudah pernah begitu." Buddha lalu menceritakan kisah kehidupan lampau Nanda. Catatan, Buddha memiliki kemampuan yang disebut Pube Nivasa Nusati Nyana. Ini adalah kesaktian pikiran untuk mengingat atau melihat kejadian di masa lampau di kehidupan yang lalu sejauh yang diinginkan. Setelah Pangeran Nanda menjadi biksu, posisi putra mahkota kerajaan Sakya menjadi kosong. Satu-satunya pangeran dari garis keturunan langsung Raja Suddhodana yang tersisa hanya tinggal Rahula, anak Buddha. Pangeran Rahula adalah anak Buddha. Setelah ia lahir, besoknya Siddhartha pergi bertapa. Siddhartha bahkan belum sempat melihat wajah Rahula, sebab ketutupan tangan istrinya pas tidur. Siddhartha tidak berani memindahkan tangan istrinya, takut istrinya terbangun dan rencana kabur bisa gagal. Setelah hampir 7 tahun pergi bertapa, inilah pertama kalinya Siddhartha bertemu dengan anaknya yang saat itu baru berumur 7 tahun. Sebelum Buddha berkunjung ke istana, Raja telah mengeluarkan maklumat. Barang siapa yang memberitahu Rahula bahwa Siddhartha adalah ayahnya, maka orang itu akan dihukum mati. Ketika Buddha berkunjung ke istana bekas rumah beliau, Pangeran Rahula mendekati Buddha dan saat itu bayangan Buddha mengenai Rahula. Rahula merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia lalu berkata, "Pertapa, melihat bayanganmu saja sudah membuatku senang." Di hari ke-7, Buddha berada di kampung halaman beliau di Kapilavastu. Putri Yasodhara mantan istri Buddha mendandani Pangeran Rahula dan mengajaknya ke sebuah jendela. Dari jendela itu mereka bisa melihat Buddha dengan didampingi para biksu. Rahula bertanya, "Ibu, siapakah pertapa yang bercahaya itu? Aku sangat sayang padanya melebihi semua keluarga kita." Sambil meneteskan air matanya, Yasodhara menjawab, "Dia adalah ayahmu. Dia punya banyak harta pusaka. Semenjak meninggalkan keduniawian, hartanya entah kemana."
Sekarang kamu temui dia lalu bilang begini, Romo, saya adalah Rahula, anak Romo, putra mahkota kerajaan Sakya. Saya minta harta warisan. Rahula yang masih lugu pergi menemui Buddha dan melakukan apa yang disuruh ibunya. Saat itu Buddha sedang makan. Beliau diam saja. Setelah selesai makan, Buddha dan para biksu kembali ke taman. Rahula mengikuti sambil memegang jari tangan Buddha. Sepanjang jalan ia terus merengek minta warisan. Buddha tidak melarangnya ikut. Orang lain juga tidak ada yang melarang. Sesampainya di taman, Buddha berpikir, harta benda duniawi yang diminta anak ini bisa hilang dan berpotensi menghancurkan hidupnya kelak. Maka aku akan memberikan harta sejati yang akan membawanya ke kebahagiaan tertinggi. Lalu Buddha menyuruh biksu Sariputta menahbiskan Rahula menjadi samanera, pertapa Buddhis pemula setingkat di bawah biksu. Ketika Raja Suddhodana mendengar Rahula menjadi pertapa, ia menjadi sangat sepi. Bukan hanya kehilangan penerus tahta, tapi Raja sudah tidak punya keturunan pria lagi. Semuanya jadi pertapa. Raja menyadari betapa sedihnya orang tua yang ditinggal anaknya jadi biksu. Ia tidak mau lagi ada orang tua yang bersedih hati karena hal ini. Raja lalu pergi menemui Buddha guna meminta Buddha agar tidak lagi menahbiskan seseorang menjadi biksu tanpa izin dari orang tuanya. Setelah Raja bertemu Buddha, Raja berkata, Guru, saya mohon agar diberikan anugerah. Buddha menjawab, tapi Gotama, seorang Buddha tidak punya kemampuan untuk memberikan anugerah apapun. Raja berkata, anugerah yang saya minta bisa diberikan. Buddha berkata, kalau begitu katakanlah. Raja menjawab, saya mohon agar tidak ada lagi penahbisan biksu tanpa izin orang tuanya. Buddha mengabulkan permohonan raja, dan sejak saat itu dijadikan peraturan. Catatan: 1. Buddha tidak punya bayangan dan jejak kaki, tapi kalau beliau mau bisa dimunculkan. 2. Ia saudara menangis karena terharu pada sikap Rahula. Selain itu juga karena takut dihukum mati karena telah membocorkan rahasia negara. 3. Harta sejati yang diwariskan pada Rahula adalah ini: 1. Moralitas. 2. Keyakinan pada Dharma. 3. Rasa malu melakukan kejahatan. 4. Rasa takut pada akibat karma yang akan muncul dari kejahatan. 5. Kedermawanan. 6. Pengetahuan spiritual. Dan 7. Kebijaksanaan spiritual. Ini adalah harta yang jika dimiliki akan menyebabkan kebahagiaan di kehidupan sekarang dan mendatang. 4. Rahula adalah samanera pertama dan termuda, umur 7 tahun. Sejak saat itu, sebelum seseorang berumur 20 tahun, jika ia ingin menjadi biksu, ia harus melewati tahapan menjadi samanera dahulu. 5. Sesuai dengan permohonan Raja Suddhodana, hanya penahbisan biksu yang membutuhkan izin orang tua, sedangkan penahbisan samanera tidak sama sekali. Setelah ini, Buddha menahbiskan seorang anak yang bernama Sopaka menjadi samanera tanpa izin dari orang tuanya. Biksu Sariputta juga menahbiskan adiknya sendiri, yaitu Revata, menjadi samanera tanpa izin orang tua. 6. Buddha memanggil ayahnya dengan nama marga, yaitu Gotama. Setelah menjadi samanera, perjalanan hidup Rahula tidak seindah sewaktu menjadi putra mahkota.
ia tidak disukai oleh beberapa biksu karena merasa iri. Para biksu yang tidak suka sama Rahula pada mengganggunya. Pernah suatu ketika Rahula lewat, lalu ada biksu yang dengan sengaja membuang sampah di belakang Rahula. Setelah itu ada biksu lain yang berkata keras, "Siapa yang buang sampah sembarangan? Siapa yang barusan lewat sini? Rahula, sini kamu. Ayo pungut sampah ini." Maksudnya mentang-mentang anaknya Buddha, jangan sok kamu. Rahula yang masih lugu pun memungut sampah itu. Setelah itu ia minta maaf. Ia tidak pergi sebelum para biksu itu memaafkannya. Perundungan belum selesai. Saat malam tiba, kamar tidur yang mestinya dihuni 2 biksu diisi 1 biksu. Dan karena ada peraturan bahwa biksu dilarang tidur sekamar dengan yang bukan biksu, termasuk samanera, maka Rahula gak kebagian kamar. Semua kamar yang ada sudah diisi biksu. Karena sedang hujan, akhirnya Rahula tidur di WC. Tengah malam Buddha datang ke WC, lalu beliau berkata di depan pintu, "Siapa yang ada di dalam?" "Saya Rahula, Guru." Rahula keluar WC sambil membungkuk memberi hormat. Buddha berkata, "Kenapa kamu di sini?" Rahula menjawab, "Lebih baik saya di sini supaya tidak berkumpul dengan biksu yang lain." Rahula berhati mulia, ia tidak menceritakan kejadian sebenarnya supaya tidak timbul hal-hal buruk lebih lanjut. Terhadap para pembulinya, ia juga tidak mengancam, "Awas, akan saya laporkan pada Romo biar kalian semua dipecat." Keesokan paginya, Buddha memanggil kepala wihara setempat, yaitu Biksu Sariputta, lalu menceritakan kejadian yang menimpa Rahula. Buddha berkata, "Sariputta, kalau kita terlalu keras, maka anak-anak muda ini tidak akan tahan tinggal bersama kita." Buddha lalu mengubah peraturan. Semula biksu dilarang tidur sekamar dengan pria yang bukan biksu, menjadi biksu boleh tidur sekamar dengan pria yang bukan biksu, asalkan tidak lebih dari 3 malam. Rahula yang masih kecil kadang iseng. Saat ada orang yang menanyakan jalan kepadanya, ia menunjuk ke arah yang salah. Buddha mengetahui hal ini lalu mendatangi Rahula dan mengajarinya tentang buruknya berbohong. Pokok ajaran yang diberikan pada Rahula adalah ini. Lengkapnya bisa dilihat di Ambalatika Rahula Vada Sutta, kitab Majjhima Nikaya. Tidak ada gunanya menjadi pertapa bila masih suka berbohong dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Orang yang jago bohong akan sanggup melakukan semua jenis kejahatan. Oleh karenanya, jangan bohong sekalipun cuma bercanda. Sebelum bertindak atau berucap, harus terlebih dahulu dipikirkan akibatnya. Suatu tindakan atau ucapan baru boleh dilakukan jika tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika telah melakukan kesalahan, maka harus dilakukan pengakuan di hadapan guru atau orang bijak yang lain. Setelah itu berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah pengakuan dosa menurut agama Buddha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Rahula sangat bersemangat menjalani hidup pertapaan. Setiap pagi setelah bangun tidur, ia mengambil segenggam pasir dan berkata sendiri, "Semoga hari ini saya mendapat nasihat sebanyak butiran pasir ini." Oleh Sang Buddha, Rahula dinyatakan sebagai siswa yang paling bersemangat dalam hal belajar. Rahula berhati mulia. Pernah suatu ketika ia dan Biksu Sariputta sedang berjalan.
untuk mengumpulkan persembahan makanan dari rumah ke rumah, disebut pindapata. Kemudian ada preman yang memukul biksu Sariputa dan memasukkan pasir ke mangkuk Rahula, tapi mereka berdua tidak marah. Sariputa sangat sakti, kalau dia mau disentil aja langsung tewas tuh preman. Sariputa berkata, "Rahula, kamu adalah siswa Buddha. Perlakuan buruk apapun yang kamu alami, jangan sampai kamu marah." Rahula hanya tersenyum. Lalu mereka pergi ke sungai untuk membersihkan mangkuk dan badan. Rahula anak jagoan. Selama 12 tahun ia tidak pernah sekalipun tidur berbaring. Kalau tidur, ia dalam posisi duduk bersila. Ini adalah praktek ekstra keras. Tujuannya adalah untuk mempercepat kemajuan dalam meditasi. Jarang sekali ada yang bisa begini. Saat remaja usia 18 tahun, Rahula berjalan di belakang Buddha untuk mengumpulkan persembahan makanan dari rumah ke rumah, disebut pindapata. Rahula berjalan sambil memandang tubuh Buddha. Ia lalu berpikir, ayahku bertubuh indah, seorang bangsawan yang telah meninggalkan keduniawian. Aku juga bertubuh indah, seorang bangsawan yang telah meninggalkan keduniawian, sama seperti ayahku. Kami berdua berjalan bersama dikagumi orang banyak. Hebat kan? Kesombongan mulai muncul. Saat itu juga Buddha membaca pikiran Rahula. Lalu Buddha berhenti berjalan, membalikkan badan, lalu berkata, "Rahula, jasmani bukanlah milikku, bukan aku, bukan diriku." Ini adalah filsafat Buddha yang paling dalam, sulit dimengerti. Jasmani berubah tanpa bisa dikendalikan, tidak bisa dikuasai. Karena itu bukan milikku. Kalau bukan milikku, lantas apa yang mau dibanggakan? Rahula bertanya, "Guru, apakah hanya jasmani yang bukan milikku?" Buddha berkata, "Jasmani, perasaan, persepsi, pikiran, atau kemampuan kognitif dan kesadaran, semuanya adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku." Rahula membatalkan rencana makannya, lalu pergi ke bawah pohon untuk bermeditasi sampai sore hari. Kemudian ia pergi menghadap Buddha untuk bertanya tentang cara melakukan meditasi pernafasan. Setelah Rahula berumur 20 tahun, ia ditahbiskan menjadi biksu. Tak lama setelah jadi biksu, Buddha melihat dengan mata batin bahwasanya pikiran Rahula sudah siap untuk mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Setelah makan, Buddha lalu mengajak Rahula ke hutan dekat untuk diberikan khotbah. Saat berjalan menuju hutan, ada ribuan dewa yang mengikuti mereka khusus untuk ikut mendengarkan khotbah yang akan diberikan pada Rahula. Para dewa ini tahu bahwa Rahula akan menjadi arahat setelah mendengarkan khotbah ini. Para dewa itu juga berharap mereka bisa mencapai pencerahan spiritual tertentu. Setelah sampai di hutan, mereka berdua duduk, lalu Buddha berkata, "Rahula, apakah organ mata bersifat kekal atau tidak?" "Tidak kekal, Guru," jawab Rahula. "Apakah yang tidak kekal itu penderitaan atau kebahagiaan?" "Penderitaan, Guru." "Apakah yang bersifat tidak kekal, yang merupakan penderitaan, mengalami perubahan tanpa bisa dikendalikan, itu layak dianggap sebagai milikku, aku, diriku?" "Tidak, Guru." Khotbah ini masih panjang dan sukar dimengerti. Memang pelajaran tingkat tinggi sih. Tapi kalau mau tahu kelanjutannya, silahkan lihat di Cula Rahula Vada Sutta,
kitab Majjhima Nikaya. Sewaktu khotbah ini sedang diucapkan, belum selesai, Rahula mencapai pencerahan spiritual tertinggi, sedangkan ribuan dewa yang ikut mendengarkan mencapai berbagai tingkat pencerahan spiritual. Catatan: bukan aku, bukan diriku, bukan milikku, sebab kita tidak bisa mengatur sesuka hati jasmani kita. Saya mau tetap muda, saya tidak mau sakit, tidak mau mati, tidak bisa diatur seperti itu. Jasmani akan berubah sesuai kodratnya, mengikuti hukum alam. Jasmani tidak bisa dikendalikan perubahannya oleh siapapun. Perasaan juga begitu, bukan aku, bukan diriku, sebab kita tidak bisa mengatur perasaan kita. Saya mau suka sama yang saya gak suka, kan tidak bisa begitu. Manusia terdiri dari jasmani, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran. Semuanya berubah dan tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, pada hakikatnya tidak ada aku, tidak ada diriku. Dengan demikian, tidak ada ego. Inilah filsafat Buddha yang tertinggi yang sulit dimengerti. Rahula dan para dewa itu bisa menyadari sepenuhnya filsafat ini, bukan secara intelek atau logika, melainkan dengan kebijaksanaan spiritual. Setelah itu, ego mereka hilang. Bersambung. Rahayu, Rahayu, Rahayu.